Pagi-pagi, malam-malam, ajak istri, ajak anak-anak, ibadah. Kenapa nonton film Korea bisa, ibadah tidak bisa? Ibadah tuh baik kok tidak? Anak-anak kan terbiasa deh ibadah tuh. Tapi ada tantangan. Ibadah tuh memang bagus, tapi tantangannya hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga bisa, hari keempat bisa. Masuk hari kelima, papa bilang, mama, coba mama dengan anak-anak deh, papa pun pinggang bagaimana begitu. Hari keenam, mama bilang, coba kita lepas anak-anak sendiri. Hari ketujuh bubar itu ibadah. Dia butuh komitmen yang lebih sedikit, komitmen. Sekali lagi lebih kuat. Shalom. Berkhotbah di kira-kira jam 4:30 sore. Apalagi ada yang tadi tidak sempat istirahatkan. Itu masalah besar bagi yang berkhotbah dan bagi yang mendengar. Karena itu mohon maaf sekali, mungkin saya meragukan saudara-saudara punya anggukan kepala. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama, kalau tutup mata sambil mengangguk dengan tempo tetap, itu tanda masuk itu dalam itu. Tapi kalau tutup mata mengangguk dengan tempo yang berubah, turunnya agak lambat dan naiknya cepat-cepat. Jadi kalau dia begini, oh itu tidak masuk, itu keluar itu. Jadi mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara, supaya kita bisa melewati masa sukar sulit ini dengan anggukan dengan tempo tetap. Amin. Baik, saya mau bilang pada saudara hal-hal ini berkaitan dengan tema ini. Saya mulai mengatakan begini, kekristenan itu bertingkat-tingkat, dan kita bisa ukur kita di tingkat keberapa. Ada 3 tingkat. Berapa tingkat? 1, kekristenan itu tingkat paling dasar adalah beragama tetapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Orang beragama tapi tidak beriman itu untuk baptis dia sudah baptis, untuk sidi dia sudah sidi, untuk pelayanan dia sudah penatua 4 periode. Itu luar biasa itu. Simbol-simbol agama kuat sekali, rantai salib mantap lah, tapi beriman belum tentu. Kenapa saudara-saudara? Agama di Indonesia diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Semua orang harus beragama, kan di KTP harus tulis agama apa. Mau jadi guru mesti beragama, mau jadi tentara mesti beragama, mau jadi anggota dewan mesti beragama. Semua orang menjadi beragama, beriman belum tentu. Nah, bagaimana pendeta bisa bilang begitu? Saya tanya kita dulu, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Berarti perang lawan setan, setan kalah atau kita kalah? Yakin? Awas dia dengar. Saudara-saudara, ada banyak orang mengaku setan takut, tapi belum tentu, karena dia juga takut sendiri. Saya di mana-mana saya bilang, kalau tangan kanan gatal artinya yakin. Lalu saudara kasih tinggal tanah Toraja untuk kerja di Jakarta, bikin apa? Tinggal di kampung sana garuk-garuk begini kan uang datang. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya, pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja supaya dapat berkat. Saudara tahu, Indonesia ini cukup maju, apalagi Jakarta tuh. Kita mau materi di mana-mana, habis orang bilang, pendeta Yandi kita foto-foto dulu, boleh kita foto-foto. Pas kita mau foto, ada yang dari belakang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti, yang foto yang mati, yang di tengah mati. Wah, calon gubernur kalau ada 3, tinggal kita lihat mau yang mana, mati dia. Bayangkan di Jakarta masih ada percaya begitu? Tidak lagi. Saya lihat saudara ragu-ragu sendiri. Beragama tapi beriman belum tentu. Kelas kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Bertobat tapi tidak. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu untuk tipu, dia tidak tipu lagi. Rajin gereja sudah sangat rajin. Untuk mabuk tidak lagi, judi lagi tidak. Tapi karena tidak berbuah, dia hanya bercerita tentang masa lalu. Dikasih kesempatan, kasih kesaksian, dia bangun di sini, dia bilang waktu tahun 1970, pindah lagi, dia ulang lagi waktu tahun 1970, pindah lagi, dia ulang lagi waktu tahun 1970. Lama-lama pas dia bangun, orang-orang baku korek,
1970. Dia hanya bercerita tentang masa lalu. Lihat anak-anak pimpin pujian begini menyanyi bagus-bagus. Sebentar kita tanya, Bapak, anak-anak tadi bagaimana? So bagus. Tapi kami dulu. Habis yang kami sekarang bertobat tapi tidak berbuah. Akhirnya hanya bercerita tentang masa. Jadi kita hidup ini untuk masa lalu atau masa depan? Tuhan Allah cipta manusia itu ada leher yang sedikit lentur untuk sesekali beginilah, sesekali lihat masa lalu, tapi jangan jalan begini terus begini. Lihat terus ke masa depan, karena Tuhan menyiapkan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Itu yang kita mau ajarkan. Kedua, ketiga, berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Sekarang saya mau tanya kita, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Kenapa saya tanya saudara hanya senyum? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Kalau bilang susah gampang itu tidak ada jawaban. Saya kira ini orang tahu kan, pertanyaan ini saya biasa tanya di mana-mana. Tapi hari ini demi nama Tuhan saya mau kasih tahu saudara, berbuah bagi Tuhan itu gampang saja, tidak susah. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa dipaksa. Saudara tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Toraja ancam pohon mangga supaya berbuah? Tidak kan? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendiri. Anak sekolah minggu juga tahu itu. Anak sekolah minggu juga tahu. Yesus pokok dan, boleh sambil tepuk tangan. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Yesus pokok dan kitalah karangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan apa? Ada banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat mangga plastik? Pisang plastik? Jeruk plastik? Enak? Pernah rasa? Saudara, akhirnya dia berbuah tapi kan bunga plastik. Saya bilang pada saudara, bunga hidup itu, pohon yang hidup itu urus agak repot, tapi dia menghasilkan buah. Kalau bunga plastik ini kan gampang, tidak diurus juga, dia tetap begini sampai selama-lamanya. Kalau dia kotor sedikit tinggal orang fotonya mantap, padahal mati. Mantap tapi oh iya, ini macam kita orang ini, orang hidup banyak kali orang tua masih hidup orang tidak urus, orang tua mati baru urus. Yang orang tua masih hidup tidak pernah kirim beras bimoli, tidak pernah, mati baru dia bawa babi besar. Ada juga tidak usah omong siapa, tidak usah, diam-diam saja. Orang tua masih hidup itu yang urus. Rumah di kampung sudah miring-miring begini, tidak ada anak satu pun yang urus, tidak ada. Nanti orang tua mati, dia punya kuburan pakai keramik, gambar Tuhan Yesus dan tulis Immanuel. Immanuel mana bikin begitu? Rusak kita ini. Ada kebiasaan, saya tidak tahu teman-teman di Jakarta, ada kebiasaan sekarang, ada orang meninggal itu, orang dibuat peti, isi jenazah, isi dia punya semua, tambah Alkitab 1, terjemahan baru. Yang dia hidup saja dia tidak baca, sudah mati baru tahu. Ada juga di gereja Toraja ada, dia ada di sini. Faham apa dia? Jangan baca di situ, nanti bikin rusak ini. Beragama tapi tidak ada iman. Lalu bagaimana sekarang kita mau bilang bertumbuh iman? Tidak ada apa yang bertumbuh. Anak sekolah minggu tahu, anak sekolah minggu sudah tahu itu. Anak yang sekolah SD, SMP saja tahu. Bagian-bagian pohon yang mencari sari-sari makanan dia punya nama. Dari akar dikirim ke mana? Ke daun. Lewat di daun ada proses apa?
Lalu setelah jadi sari makanan dikirim ke ranting supaya berbuah. Itu anak kelas SD kelas 4 sudah tahu itu. Lalu bagaimana dengan orang yang sekarang ini? Nah, itu jadi tantangan kita. Nah, saudara-saudara, dari 3 itu sekarang kita berpikir. Kan tema kita ambil dari teks menurut Kolose pasal 2 ayat 7. Dia kasih tahu ada 4 hal. 1, hendaklah kamu kalau tadi akar itu punya fungsi cari-cari sari-sari makanan, maka dia mesti berakar di dalam Kristus. Yang dia dapat itu harus dari Kristus, yang dia ambil itu dari Kristus, yang dia pakai itu dari siapa? Tapi saudara tahu, banyak orang suka Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak suka Yesus sebagai Kristus. Apa dimaksud? Suka Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak suka Yesus sebagai Kristus. Maksudnya begini. Karena kita manusia berdosa semua, maka diampuni itu kita senang sekali. Karena juru selamat itu mengampuni. Tapi Kristus itu raja, memerintah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Diampuni mau, ikut perintah tidak mau. Betul. Apa yang kita ambil dari Yesus? Yohanes cerita dengan baik. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan stop di situ. Lanjut sampai ayat ke-12. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi tidak berhenti percaya pada Kristus, tapi juga melakukan, karena yang kita ambil dari Kristus. Supaya siapa yang mengaku percaya kepada Kristus mengambil hal-hal yang Tuhan Yesus buat itu untuk dia pakai di dalam kehidupannya. Ada amin. Sekarang saya pakai beberapa contoh. Satu waktu Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau nanti ada yang berzina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Siap? Bisa lihat saudara ragu-ragu ini. Ada seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan sampai orang-orang mau datang kepada Yesus dengan harapan Tuhan Yesus setuju supaya perempuan ini dilempar sampai mati. Lalu apa yang Tuhan Yesus buat? Dia bilang begini, di antara kamu kalau ada yang tidak berdosa silahkan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya, orang sudah di mana? Sudah pulang Bapak. Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau perempuan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan masa lalunya tidak bisa dirubah toh. Tapi sekarang masa depan Tuhan mau bawa dia. Sekarang saya mau tanya duluan, ini orang percaya Tuhan Yesus semua? Amin. Mantap. Saya tanya duluan suami-suami. Kalau satu saat ketahuan istri berzina dengan laki-laki lain, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus. Bilang kepada istri, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa berani begitu? Ada yang berani begitu? Woi, saya yakin kita orang timur tidak bisa begitu. Kita pasti akan bilang, Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ini percaya Tuhan Yesus semua? Rajin gereja, rajin menyanyi, rajin main angklung juga. Mantap. Satu saat ketahuan suami berzina, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus. Suami-suami dengar. Bisa urus pakai cara Tuhan Yesus. Cari suami terus bilang, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti suami bilang, puji Tuhan. Banyak istri tidak mampu begitu. Kami urus banyak persoalan. Ketika suaminya berzina, dia berdiri di muka pintu baru dia bilang, Papa kira Papa sendiri yang bisa? Jangan lihat Mami umur 40 tahun begini Papa, tapi berapa yang kecewa. Wah, ini kalau cara urus begini tidak bisa. Apa yang bisa kita ambil? Kan yang kita berakar ini kan cari-cari toh, supaya kita tetap teguh ini sekarang ini. Mau ikut yang Tuhan Yesus mau. Ini tuh repot ini toh. Satu saat Tuhan Yesus urus, ini video saya beredar luas sekali, apalagi yang bulan-bulan begini. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan.
Murid-murid sementara bertengkar siapa terbesar di antara mereka. Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka, terus Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Terus saya lanjut, saya bilang begini, saya ingat tahun 2009 saya ketua Panwaslu. Saya bikin begini ketua Panwaslu ini, saya juga heran gitu. Datang 1-2 caleg bilang ke saya, bilang, makasih Ibu. 1-2 caleg datang ke saya bilang begini, pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Kenapa pendeta? Yakin sekali. Bapak ini saya minta tolong jadi penatua saja, yang hanya urus 20 kakak saja Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia cari saya dengan pendeta, ternyata pendeta mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang anugerah. Itu berarti duduk diam-diam dia kasih. Bukan mau pemilu baru cari saya, kasih bilang, kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Tidak bisa begitu. Jadi mulailah dari perkara-perkara, diminta jadi penatua, dia akan maju. Amin kok. Di sini bersedia semua jadi penatua dia kan? Tidak bersedia tapi kepingin jadi bupati di sana. Tidak bisa. Mulai dulu dari perkara-perkara kecil. Itu kok. Saudara-saudara, suatu saat Tuhan Yesus ajar orang tentang sebuah kesenjangan sosial. Ini menarik. Karena kalimat yang Tuhan Yesus pakai itu luar biasa. Dia bilang, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Gereja Toraja ada yang bisa begitu? Saya taruh dia di sini berbilang, pendeta mohon maaf ini lagi bisa? Apa sih maksud Tuhan Yesus begitu? Tuhan Yesus mengajar begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, dia akan pakai 2 cara. Pertama, dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan, tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Atau menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi bilang punggung tangan kanan itu hanya boleh dipakai oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan Yesus kasih tahu, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang ini, menganggap engkau haram atau engkau budak, berikanlah pipi kiri, supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sah. Itu persoalan berat dalam hidup. Kenapa? Tempat-tempat di mana perjuangan kemanusiaan itu penting, di situ justru pelecehan terhadap kemanusiaan dimulai di situ. 1, rumah. Kami di kampung, apalagi di kota mungkin sudah tidak lagi. Yang di kampung. Kita tanya, Bapak, anak-anak berapa? 4 orang pendeta. Dulu sudah kerja di mana? Puji Tuhan, anak 4 orang, terus yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang, yang sudah jadi manusia. Lalu yang 1 itu setan kah? Kayu kah? Batu kah? Apa itu yang 1 itu? Kenapa saudara begitu? Karena terlanjur kita menilai manusia itu dari kedudukan, kekayaan, dan lain-lain. Sehingga cara kita untuk menghargai manusia melekat apa yang ada padanya. Kita bukan mengasihi manusia karena hal-hal yang memang karena iman. Kenapa saya harus mengasihi Bapak? Karena seorang manusia bukan tumpukan material saja, tapi karena ada gambar dan rupa Allah ada padanya, saya mengasihi dia dan menghargai dia karena ada gambaran Allah pada dirinya, supaya itu pun yang dilakukan pada saya. Tapi saudara lihat, kalau kita baru lewat 17-an itu, di kampung itu kalau sambutan itu luar biasa. Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati, para undangan yang kami muliakan, para pendeta yang macam-macam lah begitu. Tapi kalau pagi-pagi ada orang yang jual ayam lewat di kampung, kita panggil bilang apa? Ayam. Yang jual pisang kita bilang, yang jual kacang kita bilang. Dorang sebenarnya ada nama, kok tidak ya? Lalu kenapa panggil kacang? Penghormatan kita hilang di situ, tapi kita berjuang bagi kemanusiaan. Itu 1. Kedua, di kampung ini, saya tidak omong di kota-kota sudah terlalu maju lah, di kampung saja. Sekolah itu tempat kita belajar banyak hal tentang kemanusiaan. Tapi kami di kampung itu lain. Saya tegur banyak guru sekolah SD dan SMP.
Kalau musim hujan, mereka biasa suruh anak-anak pel itu lantai, bersih-bersih semua, pel bersih. Pas masuk kelas, anak-anak disuruh buka sepatu. Guru-guru tetap pakai sepatu. Ini guru mungkin sakit parah dia. Lalu kita mau mengajarkan apa? Itu kritiknya serius di situ. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang solidaritas. Kenapa Tuhan mengasihi saya? Kenapa saudara mengasihi saya? Karena Tuhan lebih duluan mengasihi kita. Kita berkasih-kasihan. Dan Tuhan selalu melakukan duluan supaya kita tiru kan. Tapi repot juga. Di Jakarta ini kan banyak swalayan kan. Banyak mall lagi. Pasti pernah pergi kan? Pertanyaan terakhir. Pernah tawar barang di mall? Pernah tawar barang di swalayan? Pernah? Kenapa tidak mau? Memalukan kan? Masa kau punggung? 99.900 ambil 100.000 dia bayar, orang kasih kembali permen satu, dia bilang kau dapat saja. Tapi kalau dia pulang ke Makale terus pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur, ini nenek susah sekali. Jangan bilang Makale, saya rantai pau juga supaya berimbang. Dia Toraja Barat juga lah, jangan mau lolos sendiri lah. Ada nenek-nenek jual sayur, itu nenek susah sekali. Mungkin dia pulang jual sayur sudah mati dia. Itu tawar atau tidak? Oh, tahu juga tawar. Dia punya tawar mengerikan. Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Tidak tawar kan? Tapi beli di orang susah, dia pun penawaran mengerikan. Nenek, yo, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. 3.000 ibu. Dia sengaja kaget. Pak, 3.000 bisa 9.000. Aduh, kasihan ini. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang lagi. Bisa 9.000 kak? Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual sampai ibu bawa gratis saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas lagi. Rantai salib berat 2 kg. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 ini. Ini Tuhan Yesus mana yang ajar? Ibu-ibu, mulai besok itu tawar sayur kebalik dari itu. Boleh? Tanya itu nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, boleh 3.000? Kalau itu terjadi hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang bagus sekali. Dia belajar dari Yesus, pantas ditiru, pantas dipuji. Tepuk tangan buat dia itu. Tapi yang kedua mungkin makan puji dia. Atau mungkin yang ketiga gila juga dia mau. Yang kita menentukan ada banyak hal. Kita mau belajar dari siapa? Mau belajar dari siapa? Karena berakar itu kan ambil sari-sari makanan dari situ tuh. Berakar. Berakar itu bagian dari pertumbuhan. Kenapa? Sama tanya. Di sini ada ibu-ibu yang pelihara bunga-bunga hias begitu, tanam bunga hias di rumah. Ada? Omong saya tidak minta sama bapak-bapak gitu. Ada? Ada toh? Oke, mantap. Saya mau tanya, tolong jawab jujur. Berapa bulan sekali kita kasih pindah pot? Oh, bunga plastik juga. Tapi coba jujur, rata-rata berapa lama kita kasih pindah satu pot aja, satu pot? Oke, 6 bulan ada? Ada bisa 9 bulan, ada bisa 1 tahun kan? Teorinya gampang. Kalau tiap minggu kasih pindah pot, besok itu bunga mati. Karena dia belum berakar, kita kasih pindah, kapan dia berakar? Amin. Beruntung gereja Toraja ini, beruntung. Tepuk tangan dulu ke gereja Toraja. Karena jemaat di sini bertumbuh, berbuah, sudah orang Toraja lagi, berbahasa Toraja lagi, gereja di gereja Toraja lagi. Memang toh, dia pasti bertumbuh di gereja Toraja. Tapi ada orang lain, bukan orang Toraja. Dia suka pindah-pindah gereja. Ini minggu di gereja ini, besok di situ. Apalagi kalau ada makan lagi. Wih, untung di gereja Toraja, saudara kalau mau bertumbuh, mesti ambil keputusan di pot mana. Di pot mana mau bertumbuh? Kalau tidak mati. Alkitab bicara tentang mati. Mati itu bukan berarti putus napas saja.
Tuhan Allah bilang, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Oh, itu Adam mati. Itu Adam langsung mati itu. Kamu di mana? Kami di sini, Tuhan. Buat apa di situ? Kami sembunyi, Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kamu sendiri. Kenapa kamu memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa sih? Setelah kesal, keluar. Tinggal di luar Firdaus ada makanan, ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Mati, bernapas tapi mati. Pendeta-pendeta ini kalau mau kubur orang mati, kami di gereja kami demi tata ibadahnya itu, kalau peti sudah taruh di dalam kubur pendeta-pendeta dia bilang, saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Oke, saudara jawab takut-takut. Sesungguhnya dia sudah. Orang Toraja di gereja Toraja Keramat ini hidup semua. Makanya gereja full terus. Karena yang tidak bisa ke gereja itu hanya orang mati. Kalau hidup pasti bisa. Karena saya tanya anak sekolah minggu di kampung, apa beda orang hidup dan orang mati? Terus anak sekolah bilang, orang hidup itu bisa ke gereja Bapak, orang mati tidak bisa ke gereja. Saya bilang betul. Atau siapa di antara kita yang 3 hari mati, terus dia bilang pas hari Minggu belum kubur, tolong bawa saya dulu. Tidak ada. Makanya saya tanya, ini hidup semua, hidup mantap. Kalau begitu saya mau tanya, kenapa di KPI hari ini, ibadah hari ini, yang paling banyak hadir itu mama-mama, bukan bapak-bapak? Ini mama janda semua? Oh tidak. Suami masih hidup? Mana itu suami? Ada di mana? Saya biasa tanya, mana suami? Ada di belakang. Hati-hati kau tunjuk orang lain punya itu. Kedua, doa anak sekolah minggu bilang, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari terus dia bilang, tolong bubur juga baik. Tapi tadi saya bilang, orang tua masih hidup kita tidak perhatikan. So mati baru babi besar, kerbau besar. Siapa yang makan? Yang itu. Pendeta yang makan kan? Itu juga. Yang hidup ini yang kita mau urus ini. Saya bilang kepada banyak orang, hei, orang tua masih hidup, beli kasih dia jas, beli sepatu, biar dia mentereng ganteng kayak gitu. Ini dia masih hidup pakai yuken di kampung. Sudah mati dikasih jas. Waktu masih hidup dia tidak dibelikan sepatu, alas kaki tidak ada, jadi dia punya jari terbuka semua begini. Sudah mati baru kita beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari kaki begini? Coba kasih tahu saya, sepatu mana bisa masuk? Akhirnya itu sepatu kan tidak bisa dipakai, begitu dikasih sandal saja. Baru ada harga lagi di dia punya itu. Mengerikan itu. Gitu. Ketiga, anak sekolah minggu yang Bapak, orang hidup itu Bapak bisa bicara, bisa omong-omong, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara, pasti waktu dia mati kita mau ganti pakai jas itu, pasti waktu kita buka-buka dia punya baju pas sampai sini dia bilang, oi! Tapi kan dia tidak bisa. Tapi saya keliling banyak tempat, ada 1-2 jemaat datang yang begini, pendeta, yuk, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa punya nenek yang datang-datang malam? Kita punya nenek, pendeta. Nenek tinggal di mana? Waktu itu nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sudah mati. Saya tanya dulu, orang mati bisa bicara atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Baru kita tanya, itu nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor togel. Nenek tukang judi begini. Masih ada di sini tukang isi togel? Tidak ada lagi? Atau isi diam-diam tidak kasih tahu istri? Repot itu, masih percaya ini nenek lagi. Yang satu berakar, kedua bertumbuh. Kamu dibangun
dibangun di atas dia, bertumbuh di atas dia. Coba akar ini sekarang mau bertumbuh di atas dia. Saudara, coba bayangkan satu anak kecil. Anak kecil umur 1 tahun lah, 2 tahun. So bisa bayangkan? Itu anak, dia akan bertumbuh, dia akan besar tanpa diperintah. Pasti. Yang menjadi penting bagi orang tua adalah menjaga dia punya tempat di mana dia bertumbuh, makanan yang sehat, segala sesuatu yang baik untuk mendukung pertumbuhan. Tanpa diperintah anak bertumbuh. Tidak ada anak yang dia bilang, siapa orang tua pernah paksa saya, umur berapa? 2, segera 5 tahun hari ini. Tidak ada. Dia akan berproses. Persoalan sekarang bagaimana situasi kita ini baik. Satu, ini orang tua yang saya mau bilang. Ada 1-2 orang datang ke saya dengan pendeta, ini anak tidak tahu kita mau buat bagaimana. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah, anak model begini terus. Tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang, ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ikut dia punya bapak. Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu. Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. 1, 2, 3. Yanti, Maya, Jenny, Tinus. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti orang jadi baik. Kenapa? Karena di kampung sana masih ada orang tua panggil dia punya anak bilang, babi. Ada juga gitu deh. Tidak ada. Panggil apa saja, weh, begitu. Orang tua tidak boleh panggil dia punya anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh, yang kedua kalau dia punya anak babi, dia punya bapak. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak, bukan itu. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu. Jangan kasih makan istri anak, itu lingkungan tidak sehat itu. Apalagi bahwa itu jadi persembahan di sini, tidak usah. Itu butuh lingkungan yang baik. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, bahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di sini saya biasa judi, tidak usah jawab, berenungkan saja. Hasil tipu, hasil jangan. Itu anak tidak bertumbuh dan baik itu, jangan. Kan kita sayang orang tuh, janganlah. Ketiga, anak-anak ini pelajar cepat. Dorang mengulang apa yang orang dengar, apa yang orang lihat. Papa pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Sembunyi di balik budaya patriarki. Dia gampang-gampang saja, kok perempuan. Di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri, di sini ada. Saya balik saja di pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan, kena pukul ulang. Kan anak-anak melihat kan, dia melihat. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut melihat laki-laki. Kan tiap hari dia lihat pengalaman hidupnya, papa itu seenaknya saja. Ada orang tua agak aneh sedikit. Tidak mau dia punya anak merokok, tapi dia bilang, Simon, bakar memang buat papa. Jadi Simon datang setengah, tapi cita-citanya tidak boleh merokok. Bagaimana? Lingkungan ini penting kok. Kalau mama biasa maki, di sini ibu-ibu biasa maki atau tidak? Diam kalau lama begini. Jawab lama itu bisa saja itu. Anak maki, ibu maki, anak maki. Papa mabok, anak mabok. Oh apa lagi? Ibu lihat tiap hari. Aman? Saya lihat saudara mulai tidak aman ini. Kan mau bertumbuh ini. Kalau bapak mama tukang tipu, anak pasti kasihan itu petugas-petugas koperasi itu. Kena tipu terus. Baru papa minta anak ini, kasih tahu bilang papa mama ada keluar. Dia itu anak, ternyata itu. Karena anak-anak pelajar cepat,
Lakukanlah pagi-pagi, malam-malam, ajak istri, ajak anak-anak ibadah. Kenapa nonton film Korea bisa, ibadah tidak bisa? Ibadah tuh baik kok tidak? Anak-anak kan terbiasa deh ibadah tuh, tapi ada tantangan. Ibadah tuh memang bagus, tapi tantangannya hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga bisa, hari keempat bisa. Masuk hari kelima, papa bilang, mama, coba mama dengan anak-anak ya, papa pun pinggang bagaimana begitu. Hari ke-6 mama bilang, coba kita lepas anak-anak sendiri. Hari ke-7 bubar itu ibadah. Dia butuh komitmen yang lebih sedikit. Aduh, ada bapak-bapak ini yang waktu COVID kemarin kan, jemaat bilang, pendeta, walaupun kita sudah sepakat supaya imam dalam keluarga yaitu bapak-bapak yang akan memimpin ibadah di rumah, tapi karena kami bukan pendeta, tolong dong itu khotbah itu pendeta buat bagi biar kami berkhotbah. Oke. Siap bagi. Wah, bapak-bapak juga siap. Anak-anak sudah duduk duluan. Istri juga tinggal bapak saja. Bapak sudah nekat ini hari akan pimpin. Pakai jas Toraja. Pas dia keluar kan anak-anak agak kaget lihat anak-anak sama istri bilang, woi, tersinggung dia punya bapak. Sudah kami paksa tidak ibadah lagi, tersinggung. Ada bapak-bapak yang tukang tersinggung begitu? Ada di sini. Coba tunjuk, coba tunjuk. Ya itu kita punya masalah. Jadi lingkungan yang baik itu penting. Rumah, kejujuran itu ada di rumah. Kejujuran ada di rumah. Saudara-saudara kalau mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik atau tidak, jangan tunggu waktu kami berkhotbah, itu baik semua. Coba tinggal di rumah, coba sama-sama yang kita. Jelas. Jelas sekali. Wih, kan itu rumah. Ya tuh ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini suka lihat ibu-ibu itu berpenampilan bagus-bagus begini, tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Tahu kan? Lalu kenapa di rumah hanya pakai daster? Kalau ke pasar itu kok mentereng sekali. Wih, mandi, keramas lagi, pakai semua-semua. Padahal ke pasar, ketemu pedagang ini, itu. Di rumah daster, itu pun robek di sini. Kita baru mau ngomong sedikit, orang bilang, panas-panas begini mau ada. Nah, ibu-ibu, mulai besok di rumah itu pakai jas. Nanti ke pasar baru pakai daster. Itu langsung terus ke rumah sakit sudah. Maksudnya tolong konsisten sedikit tuh dengan lingkungan ini. Nah, itu serius bagi kita tuh. Hal-hal sederhana, saudara. Kalau kita tidak biasakan di satu lingkungan, bagaimana? Nanti lebih banyak pencitraan. Kalau banyak pencitraan, panggilannya enak sekali, papi, mami, itu panggilan, isinya setan. Saudara, apalagi hidup lama-lama. Kan rumah tuh kita berasal dari situ. Semua kita ini dari rumah. Bapak itu cenderung di rumah dia paling didengar. Apalagi istri tambah anak 2 perempuan. Berarti yang laki-laki siapa? Dia omongkan semua mesti dengar. Tapi dia jadi penatua. Rumah sebelah juga sama. Dia pun papa jadi penatua. 10 orang yang paling didengar di rumah ini sama-sama penatua. Dan orang 10 ini yang rapat. 10 minta didengar. Kan terbalik itu meja itu. Karena 10 menuntut didengar. Kita semua ini produk di rumah. Ini pendeta Yandi baru menikah 15 tahun. Pasti ada yang menikah 20 tahun, ada kah? 25 tahun ada? 30 tahun ada? Kalau kita diundang menghadiri pernikahan anak-anak sekarang, pernikahan anak-anak sekarang kan bagus-bagus tuh. Wih, preweknya tuh, wih, terlalu bagus. Wah, pakai WO yang mantap sekali. Mau pergi masuk itu pakaian sudah bagus lagi. Ada lampu, ada musik, wih, romantis. Ada petasan, luar biasa. Terus sambil mereka berdansa begitu, yang MC bilang wedding kiss. Yang laki-laki
Kami yang sunika 15, 20, 25, 30 ke atas, waktu lihat orang dua romantis begitu, kami hanya bilang begini. Hari pertama sudah 5 tahun, jangan coba-coba wedding gift. Itu tinggal dia punya petasan. Itu mempengaruhi kondisi. Betul kok tidak? Jujur saja. Baju boleh seragam, hati belum tentu. Biar saudara masuk pesta seragam baru selamat sore wedding. Itu kami hanya panas di Jakarta begini lagi. Kipas angin kita baku rampas lagi, baru tiba-tiba kita mau sentuh ibu. Panas. Itu wedding kiss tidak ada lagi. Jadi kalau sebuah suasana kita tidak buat dia dengan kondusif, repot kita, repot. Anu kok? Oke, ketiga sekarang iman. Apa? Iman. Iman kan tadi di pertama berakar, bertumbuh sudah toh. Ketiga iman. Orang beriman dengan orang tidak beriman itu kita bedakan dia gampang saja. Kalau ada kendaraan jalan dari sini atau jalan dari Toraja ke Pelopo terus kecelakaan terbalik, tinggal 2 orang yang selamat. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman akan bilang untung, yang tidak beriman untung. Kita ini beriman atau tidak ya? Itu renungkan saja, tidak usah jawab. Memang repot juga. Barang siapa mau mengikut aku, mesti menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak omong yang dulu. Yang pertama menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi supaya nanti orang tanya, itu gereja Getor Keramat itu siapa yang bangun? Siapa yang bangun itu Getor Keramat? Mereka berat sekali bilang Tuhan. Kita tanya, siapa bangun itu Getor Keramat? Bukan saya, tapi bayangkan kalau kita tanya, siapa bangun itu Getor Keramat? Bukan saya, coba kau tanya saja. Nah, kalau dia tambah, coba kau tanya, itu dia sungguh menyangkal diri. Bukan saya. Semua Tuhan. Semua. Nah, saudara, hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengar penjelasannya. Dasar. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Lihat di mana? Oke. Teori tentang fondasi itu sangat ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dasar, fondasi dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu apa? Visi, cita-cita, idealisme masa depan. Saudara mau jadi gubernur DKI Jakarta 2080, silakan. Itu visi. Saudara mau jadi orang terkaya se Indonesia, silakan. Itu visi. Yang ibu-ibu yang nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita membangun cita-cita itu. Karena orang tidak beriman pun dia kepingin menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2080. Dia juga kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia. Dan kalau dia perempuan, dia juga kepingin menjadi wanita tercantik mantap. Yang membedakan kita adalah dasarnya. Terus lanjut. Dan bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan. Lihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Bagaimana menjelaskan? Arsitek itu, tahu arsitek? Arsitek itu waktu dia mau bangun, mau gambar sebuah bangunan, dia taruh dulu di punya kepala. Berapa lantai?
Tangga di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Kamar ada berapa? Dia taruh dulu di kepalanya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari tidak kelihatan itu dia mulai gambar di satu kertas. Kelihatan atau tidak? Mulai kelihatan. Setelah jadi gambaran itu, orang mulai bekerja. Setelah gedung yang bagus itu sudah berdiri, kan banyak orang foto-foto di situ. Semua foto di pertanyaannya, yang foto-foto di muka gedung itu dia tahu titik-titik terkuat dari itu gedung. Lalu siapa yang paling tahu? Arsitek dan tukang yang mengerjakan. Dan Alkitab dengan sangat jujur mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Kekuatan-kekuatan kita itu Tuhan tahu. Kelemahan-kelemahan kita itu Tuhan tahu. Dan saudara, satu waktu saya diminta berkhotbah soal menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya menjelaskan Yohanes 4, terus saya dia punya soal praktis, saya kasih tahu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu ada dua kata kunci. Satu, roh. Roh itu lawannya kedagi. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam kedagi yang memuaskan hasrat, yang buat telingamu menjadi senang, matamu menjadi indah melihat, kedagingan sekali. Kata yang kedua adalah kebenaran. Lawan dari kebenaran itu adalah kemunafik. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam kemunafikan. Terus saya kasih tahu, ada 3 hal serius menyangkut itu. Setelah kita tahu tidak boleh munafik dan harus datang dalam roh, kesatuan dengan roh, maka saya sebut satu. Setelah kita bukan soal itu, tentang soal ini. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, tapi sebuah sikap iman. Bukan reaksi emosi, tapi sikap iman. Saya pakai contoh saja. Ada orang punya suami meninggal, sedih atau tidak? Jelas ibu tidak tahu sedih. Sedih atau tidak? Orang beriman bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang dia imani tentang kematian, terus dia bilang, saya temukan mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi, sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Sabar dalam susah sukamu, sabar apa? Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat pada. Dia tahu Tuhan menolong. Supaya ketika dia ada masalah, dia bertanya, apa yang saya imani? Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita bertanya, apa yang kita imani pada setiap persoalan-persoalan kita. Baru kita bilang betul, ternyata Allah turut bekerja. Kalau orang yang hanya reaksi emosional, orang punya suami ada mati, kalau dia punya istri sedih-sedih, ini orang datang mulai menyanyi, di dalam doamu kau sebutlah. Itu separuh langsung interlude-nya suruh anak kecil baca puisi lagi dengan judul ditinggal ayah. Menangis kok tidak? Semua orang menangis dan saudara bilang itu roh bekerja. Orang kalau sudah kedinginan jangan celup lagi, dia di dalam kolam. Kita ini paling suka bikin sedih-sedih semua. Buat orang menangis, dia lagi sedih nih, suka bikin sedih-sedih. Sikap iman. Semua orang punya masalah, sikap kita menentukan. Salah satu dari sikap iman itu adalah sukacita. Sukacita dan senang itu beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda kok sama? Beda.
Senang itu berurusan dengan kepuasan yang kita terima. Sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Karena kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senang. Ya. Baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Kalau sukacita yang kita cari, kita hanya bisa temukan di dalam. Tapi banyak orang datang gereja cari senang. Ada pendeta 3 orang di satu gereja, jemaat cek. Hari Minggu siapa yang pintu? Oh, bapak itu yang kepala bot setan. Itu repot itu. Sikap iman. Amin. Iman. 1, 2, 3. Iman. Oke. Keempat. Terakhir. Pertama tadi apa lagi? Untung. Saya takut ini. Saudara pulang, saudara cerita, kau rugi. Tadi tidak ikut pendeta yang di hotel. Oh, iya, bagus, iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Pokoknya kita tertawa, senang sekali kita. 1 tadi apa? 2 apa? 3 apa? Keempat, bersyukur. Apa? Lebih kuat lagi? Oke. Syukur adalah, dengar, syukur adalah waktu di mana semua pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya syukur. Suatu waktu di mana semua pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya apa? Ada orang bisa bikin pengucapan syukur, tapi hati belum tentu tertuju pada Tuhan. Ada banyak orang ikut ibadah syukur, hati belum tertuju pada Tuhan. Dalam pikiran pengertian itu, seluruh hidup, pikiran, perasaan tertuju kepada Tuhan, maka orang bisa bersyukur waktu sakit, bisa bersyukur waktu sehat. Orang bisa bersyukur waktu susah, orang bersyukur waktu senang. Di segala tempat dia bisa bersyukur. Syukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya ini dunia ini mau diisi semua ke hati manusia tetap kurang. Karena manusia selalu diisi dengan tidak puas. Hanya syukur yang bisa mengisi. Kita jalan kaki, kita berdoa, Tuhan kasih sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu. Naik 2-3 bulan dia berdoa lagi, Tuhan naik sepeda memang enak, tapi tanjakan kepala itu buat betis ini sama besar dengan paha. Jadi engkau punya mau? Kalau boleh motor satu. Tuhan kasih motor satu. Naik 2-3 bulan dia berdoa lagi. 5-6 bulan dia doa, Tuhan naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80. Anak 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi, orang 4 mau naik satu motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi engkau punya mau apa lagi? Kalau bisa mobil satu, Tuhan satu. Tuhan kasih mobil satu. Naik 1 tahun dia berdoa lagi, Tuhan naik mobil memang enak, tapi anak perempuan yang pertama sudah kawin dengan orang dari Kepulauan Seribu. Masa mau ke Pulau Seribu pakai oto? Jadi engkau punya mau kapal laut satu, Tuhan kasih kapal laut satu. Pergi ke Pulau Seribu, lihat anak, lihat mantu, lihat cucu, pulang dia doa lagi, Tuhan memang naik kapal laut sampai sana, tapi gelombang, apalagi kami di Toraja tidak ada laut, Tuhan. Jadi kau punya mau helikopter satu. Tidak salah juga minta, tapi ingat, sikap terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat itu. Banyak orang punya mata tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat. Ada orang ini yang hidupnya hanya mengeluh saja. Di kita Toraja ini ada yang ketemu semua orang dia hanya begini, wah hidup ini terlalu susah, engkau mati sudah kalau sudah terlalu susah. Sepertinya Tuhan tidak pernah memihak, tidak pernah memberkati dia, hidupannya kayak apa yang terlalu susah? Bersyukur. Kita ini yang kadang-kadang tidak tahu bersyukur. Ada satu tokoh Alkitab
Elia. Siapa? Siapa? Elia. Elia itu nabi yang disebutkan sebagai nabi terbesar karena dia terangkat. Wih, hebatnya. Kalau kita tanya orang Kristen, siapa rindu seperti Elia? Banyak yang angkat. Elia bisa ini, bisa itu, bisa ini dalam perkenanan. Tapi dengar, nabi Tuhan yang luar biasa itu satu-satuan dibilang dia begini, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi kepada engkau makan. Saudara, kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor kasih ini. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Tahu burung gagak? Pernah lihat burung gagak? Lihat di mana itu burung gagak? Oh, Toraja. Baik. Oh, siap. Burung gagak dengan paruh yang seperti itu, burung gagak tidak bisa bawa benda yang berat. Jadi roti yang dibawa kepada Elia, roti tipis. Pernah makan roti tipis? Kalau masih makan nasi, masih makan kapurung, tolong bersyukur. Karena Nabi Tuhan yang luar biasa itu masih makan roti tipis. Paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras. Dia hanya akan bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan. Jadi itu daging yang dibawa kepada Elia, itu daging yang hampir. Pertanyaannya, saudara pernah makan daging busuk? Kalau tidak pernah, satu kata sama-sama, 1, 2, 3, bersyukur. Nggak makan Pak Pion, tapi mengeluh terus. Sudah makan roti tipis, daging hampir busuk. Tuhan bilang, Elia, pergi ke Sarfat. Perjalanan dari Kerit ke Sarfat kira-kira 100 mil. 100 mil itu berarti kurang lebih 160 km. Kira-kira dari Jakarta di mana itu? Jakarta Palopo? Jakarta gimana itu? Ya. Oh, Toraja Parepare. 160, jalan kaki. Jemaat tinggal 2. Jemaat pernah jalan kaki 160 km. Ini naik oto, metik lagi. Sampai-sampai kaki kiri tidak ada fungsi. Karena kaki kiri yang begini-begini sujud. Karena itu satu kata sama-sama jauh-jauh 160 km pergi ke sana, ketemu siapa? Janda. Coba kalau janda muda dan kaya, jangankan Elia, saya mau. Ini janda tua, parah lagi. Yang ada padanya hanya sedikit tepung dan sedikit. Elia berkata, Ibu, berikanlah minyak dan tepung. Tuhan, kalau saya kasih Tuhan, saya akan mati. Ibu kasih saja. Waktu dia kasih, Elia bicara begini, saya pakai bahasa saya. Ibu punya masalah. Hujan mau turun besok atau 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi atau 2 tahun atau 10 tahun lagi, itu bukan soal. Tapi saya mau kasih tahu Ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun. Bersyukur. Dulu masih kos itu, karena kuliah, uang tinggal 50.000, masih ajak teman makan di kos. Rasa berlimpah sekali. Sekarang uang ada 20 juta, tanggal anak mau sekolah kasih keluar 7 juta, tinggal 13. Mengeluh seolah-olah dunia sudah masih ada 13. Aduh, kita ini ada yang begitu. Aduh, saudara-saudara, dulu tidak ada uang kok berbagi dengan keluarga, itu luar biasa. Sekarang ada jabatan, usaha maju, mau kasih orang tua saja pakai sembunyi. Dia mau kasih, dia punya mama, dia bilang,
ambil cepat. Betul? Pernah alami? Hei, bayangkan kita ini mau apa sebenarnya kita ini? Hei, bersyukur sedikit. Hei, jemaat. Saya bicara di Kota Membagu, di mana? Di Perigi Motong. Saya bilang jemaat, jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan bagi hidupmu. Kamu mesti bersyukur. Dan takut. Lihat kami pendeta-pendeta hidup dalam pemeliharaan Tuhan melalui persembahan jemaat. Kami hidup. Kalau persembahan jemaat itu dalam rupa uang, yang paling banyak masuk itu Patimura, pahlawan, yang gambar proklamator jarang masuk. Warna apa itu? Jarang. Patimura abu-abu dia. Kenapa Patimura pegang-pegang begini? Karena ada jemaat yang begini sampai hampir Patimura punya pedang itu patah gara-gara itu. Tapi kami hidup. Ku hidup karena anugerah. Itu. Saya tidak khotbah supaya sebentar kasih persembahan banyak. Saya hanya kasih tahu kita ini kadang-kadang takut sekali. Tapi kalau acara kematian di Toraja itu hebat sekali, Pak. Itu kerbau 300 juta, Pak. Itu masih ada 13 di kandang, Pak. Gaya dia. Saudara-saudara, hidup sedikit dalam syukur itu. Bersyukurlah, bersyukur banyak kasih setia. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan bersyukur. Kenapa kita bertengkar dalam rumah tangga? Karena tidak tahu bersyukur. Biar kita punya suami muka begitu, bersyukur. Karena orang lain saja tidak ada. Masih ada tuh ibu-ibu. Syukur. Biar kita punya istri cerewet begitu, terima tuh. Karena kita pernah ambil keputusan soal dia tuh. Kasih tinggal mantan-mantan semua, yuk kita ambil keputusan. Iya. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saya ikut mati gara-gara kita punya keputusan. Bersyukur. Iya toh, bersyukur, jaga, aman toh. Syukur, dia bersyukur. Tidak usah paksa kita puisi seperti artis apa begitu, tidak bisa. Kadang-kadang itu artis juga pencitraan di itu film saja. Kita istri bilang begitu, tidak apa-apa. Kita suami keputusan, tidak ada yang bisa bilang ya, pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur gini buka mata dia di sebelah dia. Itu bagian dari keputusan dan doa. Bagian dari bersyukur toh. Ada anak-anak itu kadang-kadang waduh. Tapi saya tanya ibu-ibu dorong sama ibu-ibu, ada anak itu kita pusing. Betul. Kita baru kasih menyimpan di sini, kasih pasir, kita sapu di sini, kasih kotor di sini, pusing ini anak-anak ini. Saya bilang iya. Tapi kalau dorang tidak ada, kita lebih pusing. Karena itu ibu-ibu pilih pusing saja atau lebih pusing. Dorang bilang biar pusing saja, biar pusing. Pusing sedikit kok. Bersyukur. Ibu-ibu, hidung biar begini, bersyukur. Pendeta kenapa itu muka hidung semua? Ya biar bersyukur. Tidak usah dibuat-buat untuk apa? Bersyukur saja. Kita ini yang tidak, pusing kita pun hidup ini kalau tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur kan tidak mau terima apa ada tuh dia punya keadaan tuh. Bersyukur saja. Orang tidak tahu bersyukur tuh tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Dia kepingin hidup dengan orang lain seperti orang lain. Itu orang yang di luar sana itu ada berkat tapi ada masalah juga. Dan kalau dia berkat sampai lupa kalau dia tidak ada masalah, dia ada masalah. Kita juga ada masalah tuh. Karena itu fokus saja bersyukur. Ibadah ikut ibadah. Saudara kalau tidak pernah bersyukur, kapan saudara bisa jadi berkat?
Ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garuk-garuk kepala begini. Dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian orang ketemu di satu perempatan jalan yang punya karunia memberi. Dia sementara naik mobil mewah. Saya tidak khotbah teologi sukses. Saya ada poinnya sama-sama. Di atas mobil mewah. Tandain orang kok sukses sekali. Itu orang dua baku lihat begini. Yang satu bilang, perasaan kan itu hari Anda dapat karunia memberi. Kenapa sekarang Anda lebih hebat dari saya? Terus beliau bilang begini. Karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi. Maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau itu kan dapat karunia menerima. Jadi mana-mana hanya begini. Saya tidak tahu di Gathering lebih banyak karunia apa. Tidak usah ngomong. Saya punya video satu beredar ketika saya tanya anak-anak, saya bilang begini. Kalau dapat uang 1 miliar hari ini, kira-kira saudara buat apa? Kasih orang susah atau tidak? Kasih atau tidak? Berapa? 100 juta boleh? Lebih sedikit boleh? Saudara seperti susah sekali. Pendeta Yandi kalau dapat 1 miliar hari ini, semuanya akan kasih di orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi. Saudara ini baru menghayal saja sekikir begini. Baru menghayal ini. Tidak ada uang ini, tapi saudara, aduh 1 miliar, aduh. Saya yakin saudara tidak akan jadi orang kaya, saudara. Baru menghayal saja sekikir ini. Kan tujuan kita dengar ini khotbah ini kan supaya bertumbuh dan menjadi berkat bagi semua, atau mau jadi berkat karena kalau baru menghayal saja sekikir. Apalagi kalau benar-benar pegang doi. Waduh, kita punya tradisi doa makan, tidak tahu siapa yang ajar. Tapi banyak yang doa makan itu ada 3 kalimat yang biasa dia pakai. Satu, dia akan berdoa begini, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan, berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Ketiga, Tuhan, berkatilah orang-orang susah itu. Ini masalah. Pendeta, berdoa untuk orang susah juga salah. Iya, salah. Di mana dia pusat? Dengar baik-baik supaya jangan ada penyesatan. Kita lagi berhadapan dengan makanan di satu meja besar ini. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan urus orang susah karena saya mau makan kasih habis ini semua. Itu dia punya soal itu. Mestinya setiap kali tambah nasi, itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi. Terus berdoa, Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya ambil untuk saya makan. Ini sudah tambah 3 kali pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa untuk Tuhan urus orang susah. Aduh. Di setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya. Jangan ambil semua. Nanti orang ada tidur sore, kita ada susah sekali pakai training lari keliling Jakarta. Tidak akan turun itu badan. Bagi-bagi. Bersyukur. Saudara tahu, oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah lanjut usia, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi orang mengenang kita dan dia bilang, itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Lama-lama dia baru muncul di depan, orang bilang, beban sudah datang. Hidup ini jadi berkah. Saya baca satu tulisan tentang uang. Dia menulis dengan baik sekali. Dia bilang begini, ada satu tempat makan, ada orang menyanyi di situ. Memang di satu tempat makan ada orang makan, betul-betul di tempat makan orang makan kan. Kalau di tempat makan orang tidur itu namanya tempat tidur itu.
Ada orang makan, ada juga penyanyi di situ, ada pengamen di situ. Terus datanglah pengamen itu menyanyi, dia menyanyi apa adanya saja begitu, terus dia kasih keluar dia punya tempat uang, dia goyang-goyang, ada yang kasih 500, 1000, 2000. Di tempat makan yang lain, ada juga orang makan. Ada pengamen, tapi pengamen yang satu ini dia datang dari satu meja ke satu meja, dia bilang, Pak, Ibu boleh saya menyanyi? Oke. Mau request lagu apa? Terus dia mulai menyanyi, main gitar, nyanyi. Terus selesai dia tanya bagaimana? Oke, baru dia kasih keluar dia punya tempat. Dikasih 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang lain ada orang makan, ada pengamen juga, tapi yang satu ini dia tidak ingin mengganggu siapa-siapa. Dia ambil satu tempat agak pojok, dia bawa pengeras suara. Di sampingnya itu ada banner, dan di bawah banner itu ada tumpukan CD, kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis 20% dari hasil penjualan kepingan-kepingan CD ini akan dipakai untuk membantu pendidikan di satu kampung, nama apa lah. Habis makan ada yang datang tanya, berapa Pak? Oh 50.000. Ada yang minta satu, ada yang minta dua, ada yang minta nomor rekening, lebih dari 50.000. Sama-sama di tempat makan, sama-sama mengamen. Tapi kenapa ada yang dapat uang receh? Ada yang dapat lebih banyak, ada yang dapat paling banyak. Satu, yang dapat tempat itu, yang dapat 500, 1000, 2000, dia hanya membantu uang pakai mata. Ukuran-ukuran dia hanya uang. Pertemanan hanya karena uang. Dia pergi kemana-mana pertanyaannya uang. Dia dapat uang, tapi receh. Pendeta, saya punya teman begitu, tapi dia uang banyak. Dia tahu menjadi kaya, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka bilang di kampung, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok spesial. Tidak pendeta, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah rujukan dulu baru dia pergi ke situ. Karena perilakunya receh, gampang dibeli. Yang kedua, kenapa dia dapat 5.000, 10.000, 20.000? Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata kepala. Dia memandang uang dengan kepala dan dengan otak. Dia harus mengeksplor semua yang ada padanya. Kemampuan menyanyi, kemampuan main musik. Dia harus tahu semua lagu. Dan dia berani tanya orang, mau menyanyi lagu apa? Bayang kalau dia tanya saya bilang lagu Toraja. Dia mesti tahu. Yang ketiga, kenapa dia dapat di atas 50.000? Dan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata kepala dan otak, tapi dia memandang itu uang dengan mata, otak, dan hati. Tuhan berikan lebih. Ukurannya ada pada hati. Segala hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab di sanalah terpancar kehidupan. Tidak ada kemunafikan di sana. Betul-betul jadi berkat. Saudara yang keluar ini kadang-kadang tidak seperti apa yang di hati toh. Ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang shalom, shalom. Kita lewat baru dia bilang, Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Pakai pakaian bagus-bagus saja. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus orang begini. Baru kita naik tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Memang semua mesti dari hati toh. Hati itu berekspresi. Kalau saya bilang coba senyum, orang bisa bilang coba senyum dari hati. Beda kok tidak? Apa? Beda kan pakai hati. Kalau itu terjadi, saudara, aman.